Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Wakasek SMP Negeri 2 Cidahu, Bapak dan Ibu guru beserta staf tata usaha SMP Negeri 2 Cidahu yang saya hormati. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita bisa berkumpul memenuhi undangan dalam rangka penyebaran pemahaman melalui webinar mengenai budaya positif di sekolah sebagai tugas dari guru penggerak, yaitu Pak Ayib SPD, dalam rangka Pak Ayib ini melaksanakan tugas sebagai guru penggerak. Hal ini merupakan motivasi bagi kita semua. Bagi yang belum mendaftar sebagai guru penggerak, masih banyak kesempatan dan bisa berkolaborasi, berkomunikasi dengan Pak Ayib. Oleh karena itu, di sini saya sebagai pimpinan SMP Negeri 2 Cidahu sangat mendukung terhadap program guru penggerak. Pak Ayib di sini sudah berapa bulan mengikuti guru penggerak. Semoga menjadikan teladan, dan pelaksanaan guru penggerak ini membawa perubahan yang lebih baik untuk sekolah SMP Negeri 2 Cidahu. Nah, pada kesempatan ini sebetulnya acara tunggal dari guru penggerak. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada guru-guru SMP Negeri 2 Cidahu yang sudah hadir, dan saya berharap nanti dalam mengikuti paparan yang akan disampaikan oleh Pak Ayib memberikan ilmu baru untuk pengetahuan Bapak dan Ibu dalam melangkah menuju mensukseskan anak-anak bangsa. Tugas kita sebagai pengajar mengamalkan ilmu yang lebih baik menuju masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik. Oleh karena itu, harapan saya sebagai pemimpin di sini, Pak Ayib, semoga bisa memotivasi lagi teman-teman kita banyak yang mendaftar menjadi guru penggerak. Saya di sini melihat banyak sekali Bapak dan Ibu yang masih muda, karena kebijakan dari pemerintah sekarang untuk menjadi pengawas dan kepala sekolah itu diambil dari guru penggerak. Memang program guru penggerak ini bagus sekali, menggerakkan kita semua untuk berpikir positif, ya, menuju masa depan yang lebih baik. Ini sebetulnya acara tunggal Pak Ayib, dan bahkan nanti setelah selesai dari acara ini akan disampaikan juga mengenai paparan, karena sekolah kita ini sudah komitmen untuk menjadi sekolah adiwiyata, sekolah yang peduli terhadap lingkungan. Dan nanti pada bulan Agustus, ya Pak Ayib, bahwa sekolah kita ini akan maju mengikuti lomba sekolah adiwiyata tingkat kabupaten. Dan kemarin Pak Ayib sudah mengikuti penjelasan dan aturan di Kuningan tentang sekolah adiwiyata, apa saja yang akan dipersiapkan. Nanti Pak Ayib mungkin akan menjelaskan lebih lanjut. Karena ini waktu sudah siang, saya persilahkan kepada Pak Ayib dan rekan-rekan, silahkan mengikutinya dengan baik, ya. Semoga menjadi inspirasi untuk kita semua lebih baik lagi. Oleh karena itu, waktu dan tempat dipersilahkan sepenuhnya kepada Pak Ayib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu azim. Hatur nuhun Ibu Kepala tos Masian Widi nanti melaksanakan tugas pendidikan guru penggerak angkatan 8
dan rekan-rekan guru beserta staf tata usaha, saya ucapkan terima kasih karena sudah berkenan untuk hadir dalam mengikuti kegiatan ini. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan terus diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya kelak mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini izinkan saya untuk berbagi apa yang telah saya dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak, dan mudah-mudahan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Tujuan utamanya adalah supaya anak didik kita, peserta didik kita menjadi anak yang taat kepada agamanya dan berakhlakul karimah, baik di rumah maupun di sekolah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru. Di sini saya berdiri di depan, insya Allah nanti tidak bermaksud untuk menggurui, tapi tujuan utama saya adalah berbagi. Ayo kita bersama-sama tingkatkan kualitas pendidikan di SMP Negeri 2 Cidahu, karena semakin ke depan persaingan untuk sekolah mungkin lebih ketat lagi, dan perubahan paradigma pembelajaran juga mulai bergeser, dan harus kita ikuti perubahan tersebut. Jangan sampai ketika paradigma pembelajaran berubah, pemikiran kita statis. Sebagai guru yang baik, kita harus mengikuti perkembangan paradigma pembelajaran yang baru. Mungkin selama pendidikan guru penggerak saya juga banyak sekali merasa tertampar atau merasa ternyata selama ini yang saya lakukan dalam pembelajaran masih jauh dari harapan yang dicita-citakan oleh pendiri atau tokoh pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Mungkin izinkan saya berdiri, Ibu, Bapak Ibu yang saya hormati. Jangan tegang ya, biasa saja, supaya sayanya juga tidak tegang. Oke, siap? Ya, semangat ya. Pada pertemuan kali ini izinkan saya untuk memaparkan materi, di mana materi yang akan saya sampaikan ini adalah materi modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini saya atas nama Ayyub Sobirul Arif, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 2 Cidahu, Kabupaten Kuningan, yang sedang bertugas dalam pendidikan guru penggerak, akan memaparkan atau istilah lainnya menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman atau diseminasi tentang budaya positif. Mungkin dari judulnya saja Bapak Ibu sudah tahu lah budaya positif ya. Nah, saya ingin tanya, ada yang tahu budaya positif itu apa? Berkaitan dengan budaya positif, apa sih yang kita pahami dari budaya positif? Budaya itu kan hasil budaya, jadi kita daripada sejati diri manusia. Kebudayaan positif itu kan suatu yang baik. Jadi budaya positif itu adalah kalau di sekolah sebuah proses penanaman karakter kepada siswa untuk berperilaku yang baik, sehingga menjadi sebuah kebiasaan, sebuah budaya yang dipakai oleh setiap individu siswa di hal-hal yang jadi sudah membudaya. Ya, contohnya misalnya, ya,
Misalnya contohnya akhirnya kita membudayakan bagaimana sholat zuhur berjamaah. Iya. Tapi kan itu awal-awalnya mah kan berupa sebuah perkosaan ya. Iya. Tapi karena sudah lama-lama menjadi sebuah budaya, Iya. tidak perlu lagi ada penekanan. Sehingga anak itu sadar, oh ini budaya. Ya. Ini sudah budaya. Kemudian kebersihan. Kita juga menanamkan sadar bersih. Itu salah satu wujud penanaman bagaimana berbudaya yang positif, sehingga kebersihan itu menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah budaya di dalam sekolah kita. Mungkin menurut penelitian saya seperti itu. Ya, tepuk tangan untuk Pauman, tepuk tangan. Bagus sekali jawabannya. Ya, betul sekali bahwa budaya positif itu adalah budaya yang baik ya, yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu kan nilai yang universal. Semua orang itu tidak bertolak terhadap nilai-nilai tersebut. Semua agama itu mengakui. Ya, contohnya tadi tentang kebiasaan beribadah, kemudian kebiasaan dalam hidup bersih. Nah, pada pertemuan sekarang yang akan dibahas ada beberapa konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, ini materi sangat penting buat kita sebagai guru, apalagi sekarang awal pelajaran. Ya, menurut saya ini penting materi ini untuk dipraktekkan dalam pembelajaran nanti kita selama 1 semester ke depan, bahkan bisa dilanjutkan ke semester berikutnya. Nah, yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Mungkin selama ini bahwa kita dalam pembelajaran kebanyakan memang saya juga dulunya sebelum mengenal pendidikan guru penggerak, bahwa pembelajaran itu pusatnya adalah hanya di guru. Kita sebagai pusatnya, kita yang mengendalikan dan menyamaratakan siswa, bahwa siswa kita anggap harus berbuat baik, harus mengikuti kita. Nah, paradigma yang baru bahwa perubahan paradigma dalam proses pembelajaran yang awalnya berpusat pada guru atau teacher center menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa atau learning center atau itu study center mungkin ya. Nah, nantinya ujung-ujungnya diharapkan siswa kita menjadi siswa yang mempunyai karakter profil pelajar Pancasila yang telah atau yang sudah digaungkan oleh pemerintah dari dulu ya. Ada profil pelajar Pancasila. Apa saja dimensi-dimensi dari profil pelajar Pancasila itu? Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Ini yang utama. Betul, kemarin ketika kita rapat ya, bahwa pokoknya yang penting adalah karakter, akhlak. Kalau masalah pinter atau tidaknya, prestasi atau tidaknya itu nomor berapa. Dan terbukti bahwa anak-anak yang pintar itu ketika keluar sudah lulus di sini itu cuek dan bahkan lebih condong ke arah sombong. Ya, makanya dimensi profil pelajar Pancasila yang pertama itu kita tanamkan beriman dan bertakwa, ditambah lagi dengan yang berakhlak mulia. Ya, kemarin makanya saya koordinasi dengan Pauman untuk mengaktifkan kembali sholat zuhur berjamaah yang selama ini tertunda. Mungkin kemarin
kita terkendala pandemi COVID ya, sesudah itu masa peralihan. Nah sekarang mau diaktifkan kembali. Ya minimal ketika anak yang tadinya sama sekali tidak sholat di rumahnya, minimal seminggu sekali kalau misalkan dijadwal sholat zuhur di sekolah. Ya. Dan yang mengubah perilaku, karakter itu kan bukan kita tugasnya. Yang mengubah itu, yang menentukan anak itu baik atau tidak bukan kita. Kita hanya berusaha mengarahkan. Yang menentukan baik atau tidaknya adalah hidayah dari Allah. Ya, makanya kemarin juga ayo kita aktifkan kembali doa bersama. Ya. Tugasnya bukan hanya guru agama saja sebetulnya. Ya, mengikuti kegiatan tersebut. Ayo kita bersama-sama. Anak itu akan merasa apa ya, reg-reg ibaratnya kalau misalnya guru-gurunya itu ikut semua dalam kegiatan keagamaan. Ini merupakan penerapan dari dimensi profil pelajar Pancasila yang pertama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Kemudian dimensi yang kedua yaitu berkebinekaan global. Selama ini mungkin kita sudah tahu ya, lambang dari atau semboyan dari kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, dan itu merupakan sunatullah. Allah menciptakan berpasangan. Berpasangan itu kan pasti berbeda antara laki-laki dan perempuan. Begitupun dengan lingkungan yang ada di sekitar kita, pasti banyak perbedaannya. Dan perbedaan itu jangan dijadikan sebagai pemicu terjadinya permusuhan. Ya makanya ke anak-anak didik kita, ke peserta didik kita yang berasal dari daerah mana saja, mungkin antara budaya yang di daerah atau di desa yang satu dengan di desa yang lain itu berbeda. Nah, jangan dijadikan ini adalah diperuncing sehingga terjadinya perkelahian atau permusuhan, tapi dijadikanlah sebagai hasanah keragaman hasil budaya tersebut. Kemudian yang ketiga, bergotong royong. Nah, bergotong royong di sini bukan hanya saja kita saling membantu dalam hal kebersihan. Di sini adalah kita bekerja sama, bahu membahu. Ya, ayo majukan sekolah. Dengan siswa, ayo kita berkolaborasi. Jadikan sebagai partner kita untuk memajukan sekolah ini dan untuk ya anak itunya sendiri. Karena tujuan kita ke sini adalah untuk mencerdaskan anak bangsa. Ya, ajak untuk berkolaborasi. Ya. Kata ibu juga, guru yang penting ada, lihat, ikuti, walaupun misalkan sedikit-sedikit, anak pasti akan mengikuti. Tidak usah disuruh juga, pasti akan mengikuti. Jangan sampai kita hanya, ayo di sana gurunya di kantor, itu tidak akan efektif. Tapi kita terjun langsung. Ya, itu yang dimensi gotong royong. Kemudian kreatif, bernalar kritis, mungkin ini hampir sama antara kreatif dan bernalar kritis. Diharapkan nanti ketika siswa sudah banyak belajar, mereka akan bernalar kritis dan kreatif. Ya. Jadi misalkan zaman sekarang kan banyak informasi di internet ya. Kita berikan pertanyaan pemantik aja kepada anaknya. Coba kamu buat ini, silakan cari informasinya di internet. Ya. Kasih pertanyaan pemantik aja, nanti anak pasti akan cari. Ya. Nah kita tinggal mengikuti. Ini bagaimana caranya? Ini nah, pasti anak akan tertantang, akan kreatif. Kemudian biasanya sesudah mereka tahu ya prosedurnya, pasti dia akan merasa, Pak, ini kalau cara ini kayaknya kurang efektif. Ini sebaiknya seperti ini. Nah itu baru timbullah bernalar kritis, yang mengkritik sesuatu yang ada dan dijadikan solusi yang lebih baik.
Kemudian yang selanjutnya mandiri. Maksud mandiri di sini adalah anak itu akan belajar dengan dirinya sendiri, dengan kesadaran dirinya tanpa disuruh oleh guru. Kita pun sama sebagai guru, tanpa disuruh misalkan ayo ikut workshop, upaya nilainya ini buat kenaikan pangkat, tidak usah seperti itu juga. Kalau kita punya rasa mandiri bahwa tugas kita selama ini di hidup di dunia ini, ketika mencari ilmu itu tidak ada berhentinya sampai kita meninggal. Tanamkan dalam diri kita bahwa kita itu menuntut ilmu masih wajib sampai sekarang walaupun sudah tua. Kadang memang ada yang istilahnya abimatus sekolot gitu kan, belajarnya nggak mau, ketika disuruh belajar abimatus sekolot gitu kan. Itu seharusnya itu alasan yang seperti itu jangan dijadikan dasar bahwa kita itu tidak mau belajar. Ya, long life education berarti pendidikan seumur hidup gitu kan. Itu ya, itu berarti kita mempunyai rasa mandiri tanpa disuruh orang lain pun kita akan berusaha mengupgrade diri, dan tujuannya adalah untuk menambah pengetahuan dan disebarkan atau ditularkan ke orang lain dan kepada peserta didik. Dikasih contoh, Bapak juga sekarang masih belajar, walaupun Bapak sudah jadi guru, tetap Bapak juga sedang belajar. Jadi anak termotivasi, kitanya saja belajar. Anak tuh, Pak guru saja sampai sekarang walaupun sudah menjadi guru tapi tetap belajar. Apalagi saya yang belum jadi apa-apa. Nah itu merupakan apa? Nantinya timbul motivasi intrinsik dalam diri siswa itu, saya juga harus belajar. Nah itu ya, nanti dari dimensi-dimensi tersebut mudah-mudahan ya dari yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 dimensi tersebut diharapkan nanti siswa-siswi kita terwujud menjadi siswa yang berkarakter sesuai dengan profil belajar Pancasila. Karena ini nilai-nilai kebajikan yang universal, semua agama pasti mengakui ini. Mulai dari yang pertama itu nilai keimanan dan akhlak, pasti semua agama sama lah, sejalan dengan yang dimensi pertama. Kedua dan selanjutnya juga pasti akan sama, akan sejalan dengan apa yang disampaikan atau digaungkan oleh pemerintah mengenai dimensi profil pelajar Pancasila. Nah setelah kita mengetahui paradigma perubahan, ayo kita bersama-sama rubah ya mindset kita bahwa pembelajaran sekarang kita bergeser dari teacher center menjadi student center, dan rubah juga menganggap bahwa semua siswa itu sama. Rubah itu semua. Ya, caranya bagaimana Pak? Kita mengetahui bahwa setiap anak itu karakternya berbeda. Kita menggunakan asesmen diagnostik yang pertama. Nanti lah kita berbagi caranya ya. Dengan tes mungkin, karena gaya-gaya belajar siswa kita kan banyak ya. Ada yang bergaya dianya itu hanya fokusnya dengan pendengaran saja. Ada yang dengan tertarik pembelajarannya dengan visual. Ada yang dia bisa belajarnya dengan dia bergerak kemana-mana. Ya, kinestetik itu ada 3. Jadi ada yang audio, ada visual, dan ada kinestetik. Gaya belajar dari siswa itu ada 3. Nah kita harus tahu, ini anak ini kok gak mau diem ya. Ketika belajar itu dia gak mau diem. Nah ini berarti dia belajarnya itu dengan cara bergerak-gerak. Itu harus kita ikuti. Ya jangan sampai kamu diem. Nah berarti itu pemaksaan. Itu tidak boleh. Ya. Kemudian yang misalkan yang di belakang kedengeran dia Bu Yuka, misalkan ke siswa, enggak Pak, ya pindah di sini. Karena kan harus terdengar. Ya kemudian yang visual pun sama. Kita juga harus mengetahui siswa ini penglihatannya seperti apa, normal atau tidak, harus tahu. Jangan sampai anak yang diem aja kurang curang dibiarkan saja kitanya.
Ya, pindahkan ke tempat yang sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Itu namanya pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, pembelajaran yang apa? Mengetahui perbedaan-perbedaan yang ada pada peserta didik. Ini sesuai dengan filosofi Hajar Dewantara bahwa tugas guru itu adalah hanya menuntut kodrat yang ada pada diri peserta didik, hanya menuntun, bukan membentuk. Bahkan Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan kita itu guru sebagai petani. Tahu petani? Tahu nggak petani? Tahu ya? Petani itu tugasnya apa? Macul, menanam apa saja? Padi, palawija, bawang, ya kan? Nah, petani itu tidak bisa ketika kita tanam padi tersebut dirubah menjadi bawang, tidak bisa. Yang bisa adalah apa? Yang bisa dilakukan oleh petani tersebut adalah siapkan lahannya, ya. Kemudian tanamkan bibitnya, dipelihara. Ya, mudah-mudahan bawangnya menjadi bawang yang hasilnya bagus. Tugasnya hanya itu, guru. Hanya menyiapkan lahannya, berarti menyiapkan ruangan kelasnya, media pembelajarannya, lingkungan sekolahnya. Kemudian kalau misalkan anak tersebut kodratnya, misalkan kemarin juga saya lihat ketika anak-anak eskul tersebut, ternyata anak eskul yang aktif itu ketika belajar itu tidak aktif. Ya, saya tanya kepada dokter, itu siapa sih? Oh, ketika pembelajaran nggak terlalu aktif. Ya Pak, itu dia aktifnya hanya ketika ekskul saja. Nah, itu kita harus mengetahui. Ya, kodrat anak itu di mana? Kita kembangkan, kita tuntun anak tersebut supaya kodrat yang mereka miliki itu terarahkan dan berkembang menjadi lebih baik. Ya, kita tidak bisa merubah kodrat itu, tidak bisa. Ya. Nah, kodratnya ada berapa? Ada dua, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, ini masih paradigma pembelajaran ya, supaya apa ya? Kemarin juga memang ketika saya mempelajari awalnya, oh ternyata guru itu tidak bisa kita mengharapkan bahwa sesuai dengan keinginan kita itu tidak bisa. Ya, kita harus mengikuti keinginan siswanya, tapi diiringi dengan pembinaan ke arah yang lebih baik. Tetap kita juga bertugas sebagai pemantau. Jangan sampai walaupun kita ngikut terus, kemudian anak salah dibiarkan saja. Tidak seperti itu juga. Nah, tadi bahwa kita sebagai guru diibaratkan sebagai petani, yang harus kita siapkan adalah lahannya, kita siapkan yang baik, kemudian kita pupuk, kita pelihara, kita siram, ya, kita didik, kita bimbing anak-anak kita sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat alam juga kita harus tahu apa? Karakter di daerah tersebut seperti apa? Antara karakter daerah anak yang di pesisir dengan daerah yang dataran rendah di sini dengan yang di pegunungan pasti akan berbeda. Kita juga harus tahu itu karakter anak, kodrat alamnya. Ya, harus mengetahui itu. Makanya ketika mempelajari ini kok berat juga ya menjadi guru, harus ngerti ini. Iya, ketika belum dikerjakan terasa berat. Padahal itu semua sudah kita lakukan, cuma kita tidak tahu. Oh, ini kodrat alam, oh ini kodrat zaman. Kita tidak tahu istilahnya saja. Ya, jadi itu perubahan paradigma dalam pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya, ini ada miskonsepsi teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid. Jadi merasa ketika gurunya itu mengontrolnya,
ya udahlah, saya izinkan dia untuk mengontrol, guru untuk mengontrol kita. Teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, baik itu perilaku yang baik ataupun perilaku yang buruk. Ya, kita harus tanyakan benar ke anak itu, kamu kenapa tadi kesiangan? Tadi ketika anak kesiangan, ternyata ya alasannya apa? Bangunnya siang, malamnya begadang. Begadangnya ngapain? Main games. Ada yang main kerambol. Terus paginya orang tuanya membangunkan nggak? Enggak. Nah, inilah tugas kita sebagai guru untuk berkolaborasi dengan orang tua. Tugas mendidik, menuntun anak atau murid itu bukan tanggung jawab 100% seorang guru, tapi kita juga harus berkolaborasi dengan orang tua. Makanya wali kelas harus wajib tahu nomor handphonenya orang tua untuk berkomunikasi. Untuk berkomunikasi. Ya. Karena tidak bisa kita guru hanya kita saja yang mengubah, tidak bisa. Karena waktu yang terbanyak untuk anak itu adalah di rumah. Kalau di sekolah paling 12 jam. Enggak sampai 12 jam, cuma 6 jam atau 8 jam. 8 jam dikurangkan 24 berarti sisanya ada 14 berapa? Kalau 24 kurangi 8 16 jam itu di rumah. Ya. Yang banyak pengaruh terhadap anak itu seharusnya adalah orang tua, bukan kita. Tapi tetap saja orang tua ketika menyekolahkan ke sini menganggapnya bahwa ketika sudah dititipkan di sekolah, tanggung jawab pendidikannya diserahkan semuanya kepada kita. Padahal itu adalah paradigma yang salah, pemikiran yang salah. Ya. Nah, mungkin Bapak Ibu wali kelas juga sudah tahu ya nomor handphone orang tuanya ya, itu harus kita miliki nomor tersebut supaya komunikasinya bisa berjalan. Nah, ini ilusi guru mengontrol. Kemudian yang selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ternyata ketika kita memberikan penguatan positif pun ternyata itu belum dianggap baik karena masih kita yang mengontrol anaknya, bukan dari motivasi intrinsik dalam diri anaknya. Memang kita juga harus terus, walaupun memang ini menurut teori ini bahwa ketika kita terus memberikan masukan kepada anak, belum tentu anak itu akan menerima apa yang kita harapkan. Sebelum dia menyadari kesadaran dirinya, motivasi intrinsik dari dirinya untuk berubah itu yang belum ada ya, kita tidak akan bisa ya. Nah ini, jadi walaupun kita dengan niat positif yang memberikan wejangan yang positif, kamu sholat, kamu ini, yang pokoknya yang positif, ternyata itu juga belum membawa dampak yang signifikan pada perubahan anak. Kemudian yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah ini juga miskonsepsi buat kita bahwa ketika kita kamu mengecewakan Bapak, sudah sering Bapak katakan kamu itu harus masuknya siang. Nah anak ini merasa bersalah nanti. Kemudian yang selanjutnya, ilusi orang dewasa berhak memaksa. Nah, kita menganggap bahwa kita sudah dewasa, memaksa anak harus mengikuti apa yang kita kehendaki. Ya seharusnya kita ngomong ya, kamu sini, kamu sudah makan belum? Sudah. Ada yang belum gitu. Kenapa kamu belum? Terus ibunya kenapa? Nah terus dari sana lah itu proses
mendidik, mengarahkan. Ya, jangan sampai kamu datang terlambat, pokoknya kamu push up tanpa menanyakan kenapa terlambatnya itu kenapa. Tadi juga kejadian Januar ya yang meninggal, bapaknya ya? Januar ya? Ya, tadi ditanyakan, Januar kenapa kamu kesiangan? Iya Pak, malamnya habis bersih-bersih ketika sudah tahlil, jangan sampai malam. Pertanyaannya seperti itu. Bangunnya pagi-pagi, bangunnya Pak, cuma saya beres-beres dulu pagi, bersih-bersih dulu. Nah, kalau kita tidak tahu permasalahannya, kita menyalahkan anak kamu pokoknya siang kesiangan aja, kita nggak tahu permasalahannya seperti apa. Makanya kita tanya dulu anaknya, jangan kita berpikirannya negatif aja sama anak, walaupun anaknya itu bandel. Ya, tetap kita harus berpikiran positif bahwa anak ini mungkin dia butuh perhatian. Ya memang berat kita itu ketika kita berpikiran negatif saja berat. Beratnya apa? Butuh kesabaran yang maksimal mungkin yang harus kita miliki. Ya, cuma itu harus kita laksanakan, kita harus lakukan. Supaya apa? Supaya kita mengetahui karakter anak itu. Oh, ini mah ini, ini mah ini. Di rumahnya mungkin dia tinggalnya sama neneknya beda loh. Antara anak yang tinggal sama neneknya dengan orang tua asli beda. Pasti karakternya akan berbeda. Kita harus tahu itu semua. Ya, jadi harus tahu basic atau background keluarganya seperti apa. Ya. Nah di sini dikatakan bahwa orang dewasa berhak memaksa, itu salah. Ya, memaksa di sini berarti ketika kita ngomong A, anak harus A, itu tidak boleh seperti itu. Paradigma itu kita harus bergeser. Ya. Nah, yang selanjutnya, nih perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Stimulus respon tentang dunia, yang pertama realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrol tentang dunia bahwa realitas kebutuhan kita akan berbeda. Tadi kita dijelaskan bahwa berkebinekaan global itu artinya bahwa kita itu berbeda-beda. Kebutuhannya pun pasti akan berbeda. Kita tidak bisa itu mah iya beli kita sama gitu. Belum tentu bajunya yang kita pakai ketika dipakai sama kita pantas, misalkan ya sama orang itu mah pantas ya dipakai sama orang itu mah. Kita beli nyoba pengen ketika dipakai gini kieu sih atuh. Ya kan, jangan samakan. Realitasnya bahwa kita itu berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda atau sudut pandang yang berbeda. Hormatilah itu. Kebenaran pun bisa saja menurut orang lain itu salah. Tergantung sudut pandang mereka melihat itu. Hormati. Iya, kita harus hormati perbedaan itu. Jangan sampai situ makitunya gak boleh. Ya. Kita harus yakin bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Bukan hanya masalah kebutuhan saja, mungkin dari segi keyakinan juga pasti akan berbeda, pemahamannya pasti akan berbeda, kebutuhannya kita pun akan berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Apa yang betulnya? Hanya Anda atau diri kita yang mengontrol diri kita sendiri. Ya karena kalau sudah di rumah kita lesehan aja ya, gogoleran gitu kan. Pokoknya numpuk kene, tugas masih banyak, deadline-nya sebentar lagi. Orang lainnya gak mau ngasih motivasi, atau misalnya kita menunggu motivasi. Misalkan dari kalau saya ya, biasanya fasilitator atau pengajar praktik itu ketika tugas due-nya sebentar lagi, itu baik, ini tugasnya sebentar lagi. Nah memang awalnya itu adalah suatu motivasi, tapi kalau misalkan dari diri kita sendiri malas aja, pasti nggak akan dikerjakan walaupun itu
motivasi eksternalnya itu ada. Tetap kalau dalam diri kita tidak diniatkan untuk berubah, tidak bisa. Jadi yang merubah diri kita sendiri, yang mengubah kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Ya. Bentar, saya juga ini lagi belajar apa ya? Lagi belajar apa memotivasi diri. Ketika saya datang ke sekolah, saya ingin lebih pagi dari jam yang seharusnya. Misalkan masuknya jam 7, saya misalkan 10 menit atau 5 menit sebelum jam 7 saya harus sudah di sini. Supaya apa? Supaya sayanya apa ya? Bahwa saya ini adalah harus menjadi contoh. Bahwa saya ini adalah yang apa ya, bisa merubah diri yang tadinya males menjadi tidak males. Jangan ada motivasi eksternal karena ingin dipuji oleh orang lain atau karena ingin dinilai baik, misalkan oleh kepala sekolah. Itu nantinya ketika kepala sekolahnya tidak ada, kita tidak akan berbuat baiklah lagi, karena itu ada motivasi eksternal, bukan dari motivasi diri sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Misalkan setiap kita mempunyai pendapat ini berbeda-beda. Jangan sampai kita samakan pendapat itu. Jangan. Tidak bisa. Yang ada kita kolaborasi, pendapat ini bagus, kita ambil satu-satu yang baik. Ya, walaupun nanti ujung-ujungnya akan ada kesepakatan. Nah, model berpikir menang kalah kita ubah. Jadi menang dan menang. Ada anak, kalau menurut kita sekarang ada anak yang bodoh dan anak yang pintar. Rubah. Semua anak pintar, tapi kita tidak tahu pintarnya di bidang apa. Ya, kamu bodoh, jangan. Ayo sini, kamu bisanya apa? Ya, saya bisanya ini Pak, ngomong gak bisa cuma nulis. Ya, dan di sini gak bisa ngomong tapi bisa membuat puisi. Ada yang seperti itu. Karena anak juga ada gitu. Yang penting gini, jadi jangan sampai anak ketika istilahnya guru sedang menjelaskan, anak sedang menggambar gitu kan, langsung istilahnya disahkan kan. Coba lihat dulu gitu, gambarnya gambar apa. Kalau memang gambarnya kurang sopan gitu kan, itu mungkin. Tapi kadang-kadang yang saya rasakan sendiri, karena saya juga belajar itu secara istilah nanti kan bergerak kan. Sehingga ketika saya pengalaman seperti itu, ketika ada guru yang seperti itu, ya jangan artinya jangan dijudge gitu. Oh itu salah, karena kadang-kadang ketika saya juga bisa coret gambar gini, tapi ini tetap gitu ikut memperhatikan. Tidak ada artinya, tidak ada justru ketika dia saya malah ngantuk gitu. Ya mungkin itu saja. Ya. Luar biasa pertanyaannya atau baliknya. Jadi intinya bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Ulan, memang teori itu bagus, tapi kenyataannya atau prakteknya ya memang teori itu ideal. Teori itu ideal. Tapi kalau misalnya kita menilainya teori itu seperti itu, tapi prakteknya susah, ya kita nggak bakal bisa. Kalau kita tidak mulai dengan cara sedikit demi sedikit. Nah ini juga mungkin guru penggerak itu tidak bisa secara langsung merubah total paradigma pembelajaran di seluruh Indonesia, nggak bisa. Tapi yang terpenting adalah kita action dulu. Apa yang kita ketahui dari teori tersebut kita action. Walaupun misalkan kita berubahnya ada hanya sedikit, ya nggak apa-apa. Itu kan artinya kita sudah mulai tergerak. Ya,
ya sudah mulai tergerak. Ya, jadi jangan sampai kita pesimis, ya Pak Yud memang itu teorinya bagus, tapi ketika prakteknya ya kita coba aja sedikit. Yang kita pahami, yang kita yakini, kita bisa lanjutkan. Itu jangan sampai teori itu mah kenyataannya susah. Ya memang kalau tidak dipraktekkan ya susah. Kita tidak coba, mungkin kalau kita sudah coba, oh ini ternyata saya salah. Ya kita coba, oh bagaimana supaya tidak salah, cara yang lain. Gitu. Ya mungkin begitu Paulan untuk itu. Ya memang benar tadi yang disampaikan oleh Paulan bahwa kita itu ketika gaya belajar atau gaya pembelajaran kita, ketika kita menjelaskan di depan, karena anak itu penerimaannya atau cara belajar itu berbeda-beda. Ya kita harus hargai itu. Nah, apa tugas guru? Nah di sini sebagai pendidik, tujuan kita mewujudkan peserta didik yang mempunyai disiplin diri sehingga mereka berperilaku pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik, walaupun memang masih ada motivasi ekstrinsiknya. Tapi kita tumbuh kembangkan motivasi intrinsiknya dari siswanya. Nah, yang selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. 1, apa ini? Yang nomor 1, survival atau kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan, freedom. Yang keempat, kesenangan, fun, dan kekuasaan. Apa sih dari kelima kebutuhan dasar ini? Kebutuhan dasar yang pertama tentang kebutuhan untuk bertahan hidup. Apa contohnya? Makan, ya, pakaian, kemudian tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Itu merupakan kebutuhan dasar yang pertama. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian yang selanjutnya, kebebasan atau freedom, mandiri, memiliki pilihan. Kemudian yang keempat, kesenangan. Memang kita butuh ya healing. Kemudian biasanya orang yang atau anak yang fun itu biasanya humornya tinggi, ya, antusiasme, kemudian sering tertawa, ya, bukan tertawa sendiri ya. Jadi ketika bertemu dengan temannya, ngajak tertawa. Nah itu berarti dia sudah terpenuhi kebutuhan kesenangannya. Kemudian kekuasaan, harga diri, pastilah. Kita juga kalau gitu-gitu terima ya kita juga melawan lah. Ya diinjak-injak terima kita jangan kalau diinjak kita juga harus punya harga diri. Tunjukkan bahwa kita juga harga diri. Jangan diremehkan. Karena remeh itu cuma satu, yang banyak itu nasi. Betul? Betul? Kemudian keinginan untuk dianggap, ini juga sebuah kekuatan atau power. Kemudian memimpin, ya kita juga kalau di keluarga pasti menjadi pemimpin. Istri juga pemimpin anak-anak kan bisa. Semakin terbuka sekarang, semakin terbuka dalam menghadapi anak, ya mulai terbuka. Selanjutnya kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Motivasi yang pertama dengan yang kedua ini termasuk dalam motivasi eksternal, motivasi dari luar. Nah ini yang pertama ini adalah motivasi yang paling rendah. Ya, motivasi yang paling rendah. Yang kedua ini mungkin lebih baik dari motivasi yang pertama. Nah yang harus kita tumbuhkan dalam diri anak, memang anak itu ketika masuk pagi, mungkin yang pertama adalah dia supaya apa? Supaya tidak dihukum awalnya memang. Berangkat pagi, bisik dihukum ke air paling rajin. Ya. Awalnya memang seperti itu, nggak apa-apa. Itu motivasi yang paling rendah. Kemudian yang kedua itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu juga motivasi yang lebih baik dari motivasi yang pertama. Yang bagus adalah, yang ideal adalah yang nomor 3, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Yang kita inginkan itu kita menjadi apa? Menjadi orang baik kan? Menjadi orang yang ingin dipuji oleh orang lain kan? Kadang kalau kita, misalkan kita inginnya dipuji sama orang lain, ternyata orang lain yang dipuji, sakit hati gak? Dia budak gini zaman-zaman tete memuji sih, ya kan? Karena kita ingin dipuji. Ya, ada motivasi eksternal kita yang menginginkan dipuji, orang lain tidak dipuji, akhirnya ya kita akan membatin sendiri, stres sendiri. Ya. Tuh. Ya, ayo kita coba bersama-sama ya. Nih, yang pertama. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah ini, jadi tadi sudah disampaikan, ini adalah motivasi yang paling rendah. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting, dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Ya. Kadang kalau kita ingin dipuji saja, menyiksa diri sendiri sih. Ya, ulang. Misalnya kita niat ingin dipuji aja, sementara orang nggak memuji, nyeri hati itu, ya kan? Kadang seperti itu. Nah, sehingga apa? Timbullah motivasi internal, bukan eksternal. Nah, kita terus ke anak itu. Kamu mau menjadi orang pintar kan? Ayo, seperti ini. Ya, jangan misalkan kamu pintar nanti bapak kasih hadiah, itu ada masukan motivasi eksternalnya. Kamu pintar, ayo belajar. Tahu kan, pintar itu nantinya seperti apa? Rajin itu nantinya seperti apa? Jadi jangan ada iming-iming misalkan nanti kasih hadiah atau apa. Memang bisa sebagai motivasi, tapi usahakan minimalisir itu semua dihilangkan. Dengan iming-iming memberikan hadiah atau apapun. Tapi tumbuhkan nilai-nilai intrinsik dalam dirinya. Nah, yang selanjutnya. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apakah selama ini kita sering menghukum? Karena di sini ada dua, ada identitas gagal, ada identitas berhasil. Identitas gagal itu berbentuk kita sering menghukum. Kalau identitas yang berhasil itu berkaitan dengan kata disiplin. Ada konsekuensi atau sanksi atau restitusi, bukan atau, dan restitusi. Nah, kenapa di sini identitas gagal? Di sini mungkin kita sering melakukan, misalkan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Kemudian yang selanjutnya, tidak nyaman
untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, hukuman itu tidak nyaman. Sanksi atau konsekuensinya juga memang tidak nyaman. Menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang, restitusi itu menguatkannya jangka panjang. Tidak bisa sekarang kita lihat hasilnya. Memang kita pun selama ini melihat anak itu jangan melihat sekarang saja. Kadang saya juga pernah ketemu dengan anak yang dulunya di sekolahnya itu terkenal agak tidak baik, tapi ketika dewasa ternyata dia itu sukses. Berbeda dengan anak yang dulunya sekolah itu dia pintar, rajin. Kadang anak itu tidak berhasil, hidupnya malah biasa-biasa saja. Makanya kita sekarang berpikiran bahwa ketika kita mendidik itu jangan berpikiran bahwa apa yang kita terapkan, apa yang kita harapkan dari siswa itu langsung terjadi hari itu juga, tidak bisa. Tapi kita berpikirnya jangka panjangnya seperti apa. Tuh ya. Nah, kalau restitusi itu berpikirnya jangka yang panjang. Kemudian murid atau anak akan tersakiti, murid anak dibuat tidak nyaman, murid dan anak mendapatkan penguatan. Ya, artinya apa? Misalkan anak tersebut salah, kita kuatkan dulu. Memang yang namanya manusia itu pasti ada salahnya. Itu kan berarti menguatkan dia. Tapi di balik itu kita masukkan juga motivasi. Tapi ya lah, masa kamu berbuat salah terus? Coba bagaimana kamu memperbaiki itu semua, memperbaiki kesalahanmu semua. Bagaimana? Tawarkan ke mereka sendiri yang akan menentukan perbaikannya. Jangan kita yang menentukan. Ya, tugas kita hanya manajer. Manajer apa? Manajer dari mengelola apa yang mereka inginkan. Tanyakan kepada mereka seperti apa maunya, ya. Kemudian yang selanjutnya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Memerlukan monitoring dan supervisi kalau konsekuensi. Kemudian kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Berbeda kan motivasinya. Kalau misalkan saya bajunya harus dimasukkan karena pahit, masukkan. Pas udah jauh keluarkan. Itu motivasinya eksternal karena takut sama pahit. Tapi kalau misalkan ada dalam dirinya bahwa saya ini menjadi orang atau anak yang apa? Yang rapi, ya, supaya saya kelihatan rapi. Dia dari mulai berangkat dari rumah sampai pulang lagi ke rumah, pasti dia akan bajunya dimasukkan tanpa dilihat oleh guru pun pasti akan berbuat seperti itu karena sudah timbul motivasi intrinsiknya. Ya. Yang selanjutnya, hukuman, konsekuensi dan restitusi murid atau anak sama lah tadi itu yang ke sana. Yang selanjutnya, nah ini di posisi manakah kita sering berada dalam 5 posisi kontrol guru? 1, sebagai penghukum, yang ini. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Kita seringnya di posisi mana? Mungkin kita sering di posisi penghukum, bisa. Kemudian kita menganggap misalkan karena kita sudah dekat dengan anak yang salah, kita ngobrolnya sama seperti ke teman aja, jadi nggak ada perbedaan antara guru dan anak. Nah itu bisa ada yang seperti itu. Tapi yang baik, posisi kontrol yang baik adalah kita sebagai manajer yang kelima ini. Jadi pada posisi yang kelima ini adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid
sendiri. Nah, yang selanjutnya di sini. Ini misalkan kita dalam menangani penerapan posisi kontrol kita. Misalkan kasusnya siswa selalu kesiangan ketika datang ke sekolah. Kamu harus lari mengelilingi lapangan 20 balik. Nah, ini adalah posisi kita sebagai penghukum. Kenapa? Karena kita tidak menanyakan kenapa kesiangannya. Pokoknya kamu harus lari karena tidak sesuai dengan aturan. Aturannya kan harus datang jam 7 tanpa memperdulikan penyebabnya apa dia datang terlambat ke sekolah. Itu posisi kita sebagai posisi penghukum. Yang kedua, misalkan kita mengatakan berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu selalu mengecewakan bapak dan ibu. Nah, ini adalah posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau kita mengatakan ini kepada siswa ketika siswa tersebut apa? Bermasalah. Nah, yang selanjutnya. Nah, posisi sebagai teman, kata-katanya gini, ayo dong, ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu ya, sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan. Ini kan bahasanya sama seperti bahasa kita ngobrol dengan teman. Ya. Nah, ini posisi kita sebagai teman. Nah, yang pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah dia pulang, tugas yang tertinggal selesaikan dulu. Nah, ini kata-kata kalau dia posisinya sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Apa yang harus kita katakan pada anak yang bermasalah? Kita tanya, apakah kamu tahu kesalahannya? Kita tanya, kamu kesalahannya apa? Iya Pak, saya kesiangan. Nah, kira-kira kamu bagaimana memperbaikinya? So, kamu mau apa? Iya Pak, nanti besok pagi mungkin anak itu akan besok pagi mungkin saya tidak akan kesiangan lagi. Oke, kalau seperti itu saya pegang kata-katanya. Nanti Bapak akan kolaborasi dengan orang tua. Apakah benar kamu akan bangun pagi? Nanti akan Bapak tanyakan dan mungkin akan kerjasama dengan orang tuanya. Kalau kamu bangunnya siang akan ditegur oleh orang tuanya. Nah, itu adalah posisi kita sebagai manajer. Nah, coba kalau menurut Bapak Ibu, ini kata-kata ini posisinya sebagai apa? Pembuat rasa, betul nggak? Ya, betul. Ya. Karena ada kekecewaan. Bapak Ibu tahu kalau naik motor itu harus pakai helm. Kenapa harus pakai helm? Safety, menjaga keamanan, keselamatan, menghindari tilang. Nah, kalau jawabannya adalah untuk safety, ya, bukan menghindari tilang, nah itulah keyakinannya. Ya, keyakinannya itu. Kalau anak nih di sini menurut teori, kenapa keyakinan Mas? Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kalau kita hanya mengikuti sekedar peraturan saja, helm biasa kayak helm proyek, pakai naik motor, yang penting kan sesuai dengan apa? Aturan, pakai helm, tidak mengatur, tidak memahami keyakinan kelas untuk safety-nya. Kalau helm proyek itu kan nggak ada safety-nya, ya. Kalau helm proyek ya buat proyek, nggak bisa dibuat untuk naik motor. Ya. Jadi dengan keyakinan itu akan memunculkan motivasi intrinsik bila dibandingkan dengan peraturan.
Sini cara membentuk atau membuat keyakinan kelas bersifat abstrak kata-katanya, ya, berupaya pernyataan universal yang diakui nilai-nilai kebajikan, ya. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif, jangan pernyataan negatif. Contohnya pernyataan negatif, dilarang membuat sampah. Pernyataan positifnya seharusnya bagaimana? Buanglah sampah pada tempatnya. Jangan kesiangan. Masuk tepat waktu. Nah, itu pernyataan yang positif. Usahakan jangan menggunakan pernyataan negatif dalam keyakinan kelas. Karena kalau misalnya ada jangan-jangan itu malah anak itu merasa penasaran. Kamu jangan naik, naik. Nah, sih, nah asik gini, temenan naik. Enggak. Betul nggak? Iya. Jangan buang sampah sembarangan. Kenapa sih kalau buang sampah sembarangan? Emangnya kenapa? Ya, biasanya seperti itu. Kemudian sesuai dengan kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Ya sekolahnya misalkan di daerah pegunungan, misalkan bolehlah pakai selimut, ya, selimut apa jaket misalkan. Boleh kan? Kalau misalkan di daerah pegunungan suasananya dingin, masa kamu nggak boleh pakai hoodie atau misalkan nggak boleh pakai jaket? Ya sesuai juga dengan kebutuhan dasarnya. Ya, kita harus tahu. Ya, disesuaikan dengan keadaan kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Ya, semua kalau di kelas, mungkin ini tugasnya wali kelas, libatkan semua. Caranya apa? Coba pakai post-it, tahu kertas post-it yang bisa ditempel. Kita tuliskan dulu, ini kan dulu kasih. Coba keyakinan apa yang kamu inginkan di kelas ini. Diinventarisir dulu, pasti ada kesamaan-kesamaannya. Nah, ambillah yang terbaik dari apa? Keinginan dari anak-anak tersebut. Diinventarisir, kita sepakati, udahlah kita jangan banyak-banyak ya, keyakinan kelasnya ini aja. Bagaimana, setuju? Setuju Pak. Nah, setuju. Itu. Dari sini sampai sini ada yang mau tanya mengenai ini? Ya. Ya, saya setuju lah. Enggak, maksudnya gini dulu. Kasus kita itu kan namanya menjadi sekolah kan ada keterbatasan. Terus jajanan banyak ya, sehingga akhirnya sampah di mana-mana. Nah, sekarang para wali kelas ya membuatlah keyakinan itu sehingga kita paling tidak ya sedikit mengurai bagaimana caranya supaya sampah itu ya anak itu tidak buang sampah sembarangan, sehingga timbullah kesadaran ini ingin membuat seperti negara Jepang itu kayaknya sulit. Tapi paling tidak perubahan yang terjadi dari SD ke sini itu perubahan ya paling tidak ya sedikit. Kita juga menuju itu kan menjadi lihat sehingga kesadaran dari anak itu memang betul-betul timbul, maka buatlah keyakinan seperti ini artinya diimplementasikan. Apakah yang teori ini bisa berjalan? Kalau satu saja iya. Dari sini buat keyakinan itu apakah ada perubahan atau tidak? Menurut saya seperti itu. Ya, betul sekali apa yang disampaikan Bapak Paulan, bahwa ini merupakan salah satu upaya kita, ya, upaya kita supaya anak apa? Supaya anak itu apa? Kembali lagi tadi apa? Disiplin dalam arti tumbuh kembangnya motivasi intrinsik, ya, dalam menjalankan nilai-nilai kebajikan. Keyakinan itu kan apa? Berupa pernyataan universal. Universal itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Ya, kebajikan itu kan semua orang pasti akan setuju dengan hal tersebut. Sudah ada lagi yang mau tanyakan mengenai ini? Ya. Panitia sama diseragamkan saja supaya ada diseragam 14 minta dibuatkan. Ya, ada seragaman dari kelas 7 sampai kelas 9. Enggak gini, betul ya.
Maksud seragamnya ini seragam apanya? Itu contoh-contoh keyakinan kelas. Gini, Bapak Ibu, bentar. Tadi kan saya langkah-langkahnya sudah di ini kan. Langkah-langkah pertama itu buat post-it ya. So ke anaknya apa yang diinginkan dari keyakinan kelasnya, nggak bisa disamakan. Berarti tiap kelas itu bisa beda. Bisa berbeda. Ya, nggak bisa. Ini kan karakter anaknya berbeda-beda juga masing-masing. Berbeda nggak apa-apa. Memang itu keinginan anaknya seperti itu. Gak bisa disamaratakan untuk ini enggak. Pasti nanti antara kelas A kelas B walaupun berbeda itu tetap akan diakui oleh semua guru karena itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Ya, jadi nggak bisa disamaratakan. Jadi tergantung dari nanti kesepakatan kelasnya seperti apa. Nanti di ini aja dikomunikasikan dengan anak-anaknya. Makanya tadi langkah-langkahnya kasihkan posit, tapi kayaknya posit anak kelas 7 punya semua sih kemarin karena mos disuruh bawa posit gitu. Kalau yang kelas 9 atau kelas 8 ya kita modal sedikit lah, murah itu posit dibagikan. Silakan kalian tulis keyakinan kelasnya. Kita jelaskan keyakinan kelas itu adalah ketika kamu ini aturan, patokannya memang dari aturan dulu. Ya, kebersihan, aturannya itu adalah misalkan tentang kebersihan, kita aturnya tentang kebersihan. Keyakinan kelasnya apa? Diubah menjadi kalimat keyakinan. Misalkan tadi tentang sampah. Apa nih menurut kalian tentang sampah itu bagaimana? Buanglah sampah pada tempatnya. Itu sudah menjadi suatu keyakinan. Ya mungkin seperti itu Bu Mila. Untuk keyakinan kelas tidak bisa disamaratakan karena tetap kita juga menghargai perbedaan tiap kelasnya. Mungkin karakter di kelas 5 semuanya anaknya agak gimana gitu, inginnya jadi keyakinan kelasnya agak berbeda dengan yang lain. Ada anaknya yang misalkan di kelasnya itu misalkan rajin dan ingin banyak ininya, hal kebaikannya pasti berbeda ya, masing-masing kelas pasti akan berbeda. Nah ini yang terakhir mungkin segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita mulai satu persatu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nanti ada video contohnya yang sudah saya buat kemarin ya, Bapak Ibu bisa nanti boleh mempraktekannya ya, idealnya seperti itu pertanyaannya ya, kalau misalkan mau dikembangkan tapi arahnya ke sana nantinya. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Tadi kata-katanya misalkan memang semua orang pasti pernah berbuat kesalahan. Kita kuatkan dulu bahwa kita tidak bisa terhindar dari kesalahan. Semua orang pasti pernah mengalami kesalahan. Stabilkan dulu. Ya. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Ya, memang semua orang pasti mengalami kesalahan. Tapi masa iya sih kamu akan berbuat seperti itu terus? Ya kan? Seperti itu nanti. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kenapa sih kamu berbuat seperti itu? Kenapa sih kamu kesiangan? Kenapa sih kamu marah-marah ketika temannya mencontek? Nanti ada kasusnya, cara penyelesaiannya seperti itu. Kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Yang terakhir, yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Dan yang terakhir, ini adalah menanyakan keyakinan. Apakah yang kamu lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak? Pasti akan enggak, Pak. Apa yang kamu langgar keyakinan kelasnya? Misalkan tidak menghormati orang lain, Pak, atau menghormati orang lain. Jangan ada kata-kata tidaknya. Keyakinan kelas apa? Menghormati orang lain. Ya, misalkan marah-marah gara-gara dicontek oleh temannya,
Dia sampai menggebrak meja, marah-marah. Ya. Kemudian mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Ini kasus yang pertama, bisa dilihat nanti. Ini contoh kasusnya bukan Bu Eis ya. Ini Eis, memang Eis anak orang ya. Anaknya Eis Susilawati gitu ya. Nah ini. Lalu apa yang kamu lakukan? Saya marah-marah Pak, saya maki-maki Maya, tanpa sadar saya menobrak mejanya Pak. Oh gitu. Kamu berbuat seperti itu pasti ada alasan. Iya lah Pak, masa saya diam saja? Saya kan sudah bersusah payah mengerjakan soal, tapi Maya hanya mencontek, tidak mau berusaha sendiri. Ya wajar Pak, kalau kamu merasa marah karena tidak lewat menjauh contek itu saja oleh ayah. Bapak sangat menghargai tindakan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isis Susilawati dari kelas 9C. Saya senang sekali ada di sisi Bapak-Ibu. Menurut saya ini amanah akan menjawab sama saya, dan saya harus belajar lebih sabar dan menghormati teman-teman. Sering datang terlambat. Teman-teman aku sudah berapa kali datang terlambat. Sering terlambat suatu kesalahan. Berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Baiklah waktu itu, sekarang kita cari solusinya bersama ya. Ya Pak. Beda sering terlambat itu pasti punya alasannya. Kenapa sih beda sering datang terlambat ke sekolah? Karena saya sering begadang Pak, sampai kamu tahu pikiran kelas kita yang sudah sepakat? Tahu Pak. Kalau datang terlambat ke sekolah sesuai dengan keinginan kelas kita atau tidak? Tidak Pak. Menurut kamu keinginan kelas apa yang kamu sudah? Itulah cara menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Jadi ada tahapannya. Jangan langsung menyalahkan. Ya, kita kuatkan dulu supaya anak psikisnya ya tidak terganggu. Terbuktikan tadi saya tanyakan, Bapak Ibu pernah atau masih ingat nggak ketika dihukum? Ya, ketika dihukum oleh guru waktu dulu, ya masih ingat kan? Pasti. Karena apa? Karena dihukum. Iya, iya, ya itu kan zaman dulu seperti itu. Mungkin karena anaknya juga seperti itu. Beda karakter zaman dulu dengan sekarang itu berbeda. Makanya ini mungkin teori ini berdasarkan penelitian pada zaman sekarang seperti ini. Ya, berbeda. Ya kita akui lah, kita juga ketika bahwa berapa nih apalagi yang itu tuh juga bandel juga aina gitu kan. Motivasi belajarnya juga ada persaingan. Oh aina biasa baik itu kan, nggak ada apa sih, nggak ada gregetnya, persaingan itu nggak ada. Dulu ketika saya mungkin Bapak Ibu juga mengalami ya, ketika misalkan kita sudah ranking 2 kemudian nilainya turun, sewok dan gitu pengen ini lagi, itu kan apa zaman dulu seperti itu. Kalau zaman sekarang coba Bapak Ibu bisa lihat sendiri, apakah ada rasa persaingan atau kompetisi dari anak-anak itu? Nggak ada. Nah itu mungkin teori ini, penelitian ini ya diuji coba ya kepada orang-orang atau anak-anak yang pada zaman sekarang. Makanya ini langkah-langkahnya apa supaya membuka pikiran kita, paradigma pembelajaran yang dulu yang diterapkan ternyata sudah usang. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, pemikiran ini sudah usang. Itu sudah pemikiran pembelajaran zaman kolonial Belanda. Kalau saya pahami dari yang selama saya pelajari di pendidikan guru penggerak, ya.
Yang terakhir, ini ada kata penutup menurut Stephen R. Covey. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Tadi yang realitas itu kan teori kontrol, ya, bahwa kita berpikir manusia itu pasti akan berbeda, baik berbeda kebutuhannya, sudut pandangnya, pemikirannya, keinginannya pasti akan berbeda. Ya. Itu juga sudah sunatullah, ya, bahwa Allah itu menciptakan berpasang pasangan, ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan. Yang paham, ada laki-laki, ada perempuan. Berpasang, pasangannya mungkin dah, ya Pak Dodo, Teresa, ya. Enggak pengulangan. Baiklah, rekan-rekan guru hebat. Saya yakin Bapak Ibu juga guru-guru yang hebat. Cuma mungkin materi ini sebetulnya sudah kita lakukan, cuma kita tidak tahu istilah-istilahnya saja. Ya Bapak Ibu, saya yakin bisa lebih hebat dari teori ini, asal motivasi intrinsik kita terus ditumbuh kembangkan. Jangan sampai motivasi ekstrinsik yang tadi, yang satu dengan yang dua, kita berbuat itu karena kita takut dihukum, janganlah. Ya, kita berbuat ini karena ingin dihargai atau misalkan ingin dibayar, janganlah. Sedikit-sedikit rubah itu, niatkan dalam diri kita melakukan sesuatu itu karena memang ingin kita itu menjadi orang yang baik saja udah. Jangan ada motivasi yang lain. Yuk kita belajar bersama. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua, khususnya buat saya pribadi dan umumnya buat Bapak Ibu, sehingga berdampak positif kepada perubahan yang terjadi pada siswa-siswi kita dan berdampak positif juga untuk kemajuan sekolah kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini tentang Marina Marijo menari ke atas menara. Sudah pernah dengar ini? Marina Marijo menari ke atas menara. Kalau saya ini gini, ini pipi, ini Marina. Marina itu untuk perempuan. Kalau gini, Marijo, ini untuk laki-laki. Ya. Kalau gini, menari. Ya. Kalau gini ke atas. Kalau gini menara. Bisa mulai? Ini Marijo menari ke atas menara. Oke? Ya. Barusan dapat materi, jangan. Ayo kita belajar fokus ya, kita sama-sama belajar ya. Nanti saya yang mempraktekkan, Bapak Ibu yang berkata dan mempraktekkan. Oke? Enggak. Ya. Siap ya? Gini ya, ibaratnya Marina itu kan cantik gitu kan. Siap, oke? Siap. Pakai kata-kata ya? Ya. Marina. Ngomong nafsu. Siap. Oke,
Kadang kita fokusnya ke visual, tapi perintahnya itu audio. Jadi kita melihatnya adalah yang visualnya, padahal perintahnya adalah dari audio. Tadi kan, ayo kita tangan ke atas, lihatnya gini, jadinya begini, padahal perintahnya adalah ke atas. Nah itu juga nanti buat Bapak Ibu di kelas lah ini. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Betul billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sudah tahu pinter dia sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada awal pertemuan kita sebelum ke pembelajaran, Bapak akan membuat kesepakatan belajar PAI. Karena kan Bapak bukan wali kelas ya, Bapak itu guru mapel. Kesepakatan kelasnya berupa keyakinan kelas. Keyakinan kelas hampir sama, mirip-mirip dengan peraturan tata tertib. Ada yang tahu tata tertib kelas, tata tertib sekolah? Ada yang tahu? Contohnya apa? Tata tertib sekolah apa? Pakai rapi, terus apa? Terus bersihan, terus apa lagi? Datang tepat, terus apa lagi? Saling menghargai dengan teman, dengan guru, saling menghormati. Nah, keyakinan kelas juga sama, ya, hampir sama. Kenapa kok keyakinan kelas? Kalau keyakinan kelas itu berasal dari keinginan kalian. Misalkan, kan ada aturan ketika naik kendaraan motor wajib pakai apa? Helm. Kenapa kok wajib pakai helm? Iya, apa hubungannya labu sama helm? Karena ditilang, itu kan karena aturan ya kan? Kenapa harus pakai helm? Kenapa? Supaya selamat, ya, melindungi ke supaya apa? Supaya selamat. Ya, kalau misalkan kita tidak pakai helm, ya, jatuhnya itu kepalanya hancur, kakinya utuh, meninggal nggak? Meninggal. Kalau kepalanya yang hancur. Tapi kalau pakai helm, kakinya patah, ya, atau kakinya buntung, masih bisa hidup nggak? Kalau kepalanya utuh. Nah, itulah keyakinannya bahwa dengan diwajibkannya menggunakan helm adalah untuk keselamatan nyawa. Nah, itulah keyakinan kelasnya atau keyakinannya. Makanya keyakinan itu lebih apa? Lebih kita jadi sadar, oh saya naik motor itu supaya selamat, saya harus pakai helm. Bukan karena takut tapi takutnya apa? Supaya kita terhindar dari supaya kita selamat. Nah, Bapak akan membagikan ini. Silakan kalian, misalkan keyakinan kelas yang contoh nih. Kalau tadi kan keyakinan dalam kendaraan. Nah, contohnya kalau keyakinan kelas contohnya adalah masalah kebersihan. Ya, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu adalah kalimat negatif karena ada kata apa? Jangan. Namanya disebut kalimat negatif. Nah, untuk keyakinan kelas jangan sampai ada kalimat negatif. Berarti kalau jangan buang sampah dirubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Itu salah satu contoh. Jangan mengganggu teman. Kan ada kata jangan. Keyakinan kelasnya apa jadinya? Hah? Ya itunya juga apa? Kalau yang positif
Paham ya? Nah, sekarang Bapak akan berikan, silakan kalian tulis keinginan kalian seperti apa keyakinan kelasnya. Satu orang satu keyakinan kelas. Paham? Jangan saling melihat dengan temannya ya. Paham ya? Satu ini satu keyakinan kelas. Kalau sudah nanti tempel sini. Paham? Ya. Kasih nama ya. Bebas ya, terserah kalian ya. Jangan pakai kalimat negatif, jangan ada kata jangan, dilarang, tidak boleh. Kalian pikirkan menjadi kalimat yang positif. Tadi contohnya sudah kan? Membuang sampah pada tempatnya, saling menghormati, saling menghargai. Pak, boleh kan itu lagi? Boleh. Saya tadi contohnya. Boleh. Apalagi di kelas keinginannya kalian itu seperti apa supaya kelasnya kita enak belajarnya. Ya, tulis namanya. Kalau sudah tempel sini. Nih yang perempuan sebelah sini deh. Perempuan sebelah sini, laki-laki sebelah sini. Nah, berarti kesepakatan kelasnya yang pertama apa? Saling menghormati dan menghargai. Ya. Nih, tempel di sini satu berarti nih. Yang pertama. Yang kedua, jagalah kebersihan kelas dan lingkungannya. Jagalah kebersihan lingkungan sekolah. Ini ya. Dua. Yang ketiga, kompak. Ya. Terus jagalah fasilitas sekolah. Saling membantu masuk ke mana? Menghargai masuk nggak? Beda nggak? Beda ya. Terus bicara dengan sopan. Beda. Kalau berbagi sama dengan saling membantu nggak? Sama. Nah, Sama. sama ya. Nah, ini di sini. Nah, intinya ini ada berapa? Ada berapa kesepakatan? Kalau ini kayaknya permisi, tolong, maaf, terima kasih, apa itu namanya? Siapa? Tidak bisa bahasa Arab ya. Ya, kesepakatan kelasnya, keyakinan kelasnya yang pertama tadi saling menghormati, saling menghargai, kemudian jaga kebersihan lingkungan.
pencairan suasana, ice breaking, supaya adem. Ada apa? Kesepakatan yang terakhir apa? Pakaian harus sudah disepakati ya tadi? Ya, kalau sudah disepakati berarti harus. Jangan hanya karena ada bapak saja ya. Ketika nggak ada bapak pun harus bergerak. Siap?